Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Daan Mogot Bimbel Cuan Zoom Webinar edisi yang ke-81 di tanggal 8 Juli 2023. Selamat datang Bapak Ibu. Sebentar, saya lupa matikan ini. Unmute, start video dimatikan, Wilma, collaborate, annotate. Request recording permission boleh. Oke. Tadi ngapain ya? Untuk camnya sih boleh dimatikan aja nggak apa-apa. Soalnya nanti kalau di record nanti kelihatan camnya. Tema kita hari ini adalah tentang AMI Broker. Kita akan membahas AMI Broker, AFL, dan Screener. Mari kita mulai dari bagaimana membuat database, bagaimana menginstal AMI Broker. Kita akan punya waktu yang cukup lumayan. Harapannya sih dalam waktu 1 atau 1,5 jam ke depan, Bapak Ibu yang tadinya belum tahu tentang AMI Broker, yang belum paham, yang belum familiar, bisa mulai mengetahui apa itu AMI Broker, menggunakannya, bagaimana cara mengoptimalkannya. Karena untuk dari JUC Sekuritas, kami mempunyai plugin, kami punya data feed yang bisa diaktifkan setelah Bapak Ibu bertransaksi minimal 50 juta rupiah per bulan. Dan itu akan sangat membantu karena pluginnya itu real time, jadi ketika marketnya jalan, marketnya bergerak, harganya juga ikut bergerak naik turun. Dan pluginnya itu juga sangat ringan sekali. Ringannya itu dalam artian ketika kita gunakan untuk screener, dia itu tidak butuh waktu lama untuk keluarkan hasilnya. Mungkin ada beberapa plugin di luar selain plugin dari JUC, mungkin ketika dia screening, dia itu harus masukin datanya satu-satu, narik datanya dulu, mungkin uh, bikin waktunya itu agak sedikit, durasinya agak sedikit lama lah gitu untuk proses satu kali screening. Untuk Bapak Ibu, tadi malam saya sudah kirim email, mungkin untuk beberapa yang baru join pagi ini itu juga sudah saya kirim email, tapi mungkin yang baru daftar jam 9 ini belum dapat emailnya ya, tapi saya sudah kirimkan email yang isinya itu adalah Google Drive. Di dalam Google Drive-nya itu karena hari ini bertepatan dengan proses migrasi server, jadi protokol Fix 5 itu adalah protokol pengiriman order ke bursa. Di-upgrade ke protokol OAuth itu protokol yang lebih bagus karena dari sisi kecepatan juga kirim ordernya lebih cepat, terus juga tidak ada bottleneck. Jadi bottleneck itu kayak misalkan dari JOC ordernya banyak, tapi karena bandwidth-nya kecil, nyampe ke bursanya nggak barengan gitu. Itu bottleneck kayak gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi setelah diganti ke protokol yang lebih baru, harapannya sih performanya juga lebih bagus dan efeknya adalah aplikasi lama itu masih menggunakan protokol Fix 5 itu tidak bisa digunakan lagi, jadi harus di-upgrade ke aplikasi yang baru. Nah, tadi malam saya sudah mengirimkan link Google Drive dan di dalam Google Drive itu ada zip AMI Broker versi 32 bit dan versi 64 bit. Silahkan digunakan sesuai dengan keperluan. Saya akan menggunakan yang versi 64 bit yang X64. Ini kalau misalkan Bapak Ibu mau pakai, tinggal diklik kanan, kemudian download. Nanti kemudian setelah di-download, mungkin ada peringatan tentang virus ya, nggak apa-apa, ini masih aman. Intinya di-download aja. Kemudian setelah di-download, mungkin nanti akan masuk ke apa namanya? Kalau misalkan saya pakai IDM ya, jadi nanti tinggal start download, nanti dia akan masuk ke apa namanya? Hard disk, masuk ke storage, kemudian buka foldernya, kemudian tinggal klik kanan, pakai isAc saya ya, pakai extract here boleh, extract here, kemudian ini ada MeBroker 64, pakai installer yang terbaru aja, ini yang 6351 versi 6351, kemudian setelah double klik instalasi selesai, ini tinggal double klik.
Kemudian setelah double klik nanti muncul, nah seperti ini, tinggal next aja, accept the agreement, kemudian di next lagi, ini ada program files, tempat installnya itu di mana, kemudian di next lagi, kemudian pilih aja yang full installation, kemudian next, nanti sampai selesai. Karena saya udah selesai install, jadi saya cancel aja. Kemudian berikutnya di sini ada ABREC 64, itu tinggal double klik aja, itu pakai license-nya saya. Jadi saya perlu disclaimer dulu Bapak Ibu, jadi boleh di-download, boleh digunakan, tapi tidak untuk disebarluaskan. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah tadi kita kembali ke Google Drive-nya. Di Google Drive ini juga ada file eod.zip sama intra.zip. Itu adalah database intraday yang intra.zip. Yang eod.zip berarti database end of day ya. Maksudnya end of day di sini adalah time frame-nya hanya daily. Tapi kalau misalkan pluginnya JUC itu memang ada dua. Ada yang EOD sama yang intra. Tapi dua-duanya itu sama-sama real time. Jadi walaupun EOD bukan berarti hanya diupdate di akhir hari, itu enggak. Tapi EOD itu maksudnya adalah time frame yang bisa ditampilkan hanya time frame daily saja. Daily, monthly, sama weekly. Jadi daily dan di atasnya. Tapi kalau yang intraday yang di bawahnya daily, itu pluginnya bisa diaktifkan setelah Bapak Ibu bertransaksi minimal 500 juta sebulan. Dihitungnya dari awal bulan tanggal 1 sampai akhir bulan. Untuk kami brokernya memang berbayar, tapi untuk Bapak Ibu yang ikut silahkan ini dipakai, boleh, nggak apa-apa, tapi tidak untuk disebarluaskan. Kurang lebih gitu. Tadi sampai mana? Oh, ini eod.zip sama intra.zip. Kalau yang intra.zip ini ukurannya agak lumayan besar, itu 1,54 GB karena datanya itu apa namanya, sekitar beberapa tahun ke belakang, tapi eh, beberapa tahun ke belakang, tapi time frame-nya itu bisa sampai 1 menit gitu. Oke, selanjutnya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu mau pakai, tinggal klik kanan, kemudian download juga, nanti diekstrak. Misalkan saya pakai yang EOD ya, ini klik kanan karena size-nya lebih kecil, jadi downloadnya lebih cepat. Klik kanan, download, kemudian nanti akan masuk ke storage. Ini saya pakai IDM. Kemudian setelah itu kita buka. Nah, ini eod.zip, tinggal diekstrak seperti biasa, ekstrak here juga nggak apa-apa. Kemudian muncul satu folder namanya EOD, dalamnya folder angka 0, 1, 2, 3, A, B, C, D, sampai Z. Itu cara pakainya adalah dibuka dari AMI brokernya, kemudian file, open database, kemudian masuk ke yang tadi, diekstrak. Nah, diekstrak ini tadi folder EOD, terus kemudian tinggal klik OK. Nah, nanti akan terbuka si database-nya. Cukup simpel ya, sederhana ya. Harapannya Bapak Ibu yang belum tahu AMI Broker itu melihat tayangan ini tuh bisa terus kemudian punya anggapan, oh pakai AMI Broker itu nggak repot-repot banget lah. Baik, kemudian tampilannya untuk misalkan Bapak Ibu buka AMI Broker sendiri, di sini ada beberapa fungsi, tapi yang paling signifikan sebetulnya ada di file database setting, di mana kita bisa mengatur data source. Data source ini adalah plugin yang akan kita pilih. Kemudian local data storage dibikin enable aja, karena itu artinya dia akan selain meminta data dari server, dia akan menyimpan di dalam storage-nya. Kemudian yang penting itu adalah number of bars, di mana di sini memang AMI Broker itu maksimalnya 1 juta number of bars. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pakai daily yang end of day ini dengan ngasih 5.000 aja, itu sebenarnya kira-kira sudah 19 tahun. Dimana kalau misalkan kita tarik ke belakang sekarang tahun 2023, 19 tahun yang lalu berarti kan 2004. Di mana 2004 itu online trading itu belum ada. Jadi
belum populer. Jadi datanya pun juga belum ada banyak. Jadi ya nggak terlalu penting lah ya untuk ngasih number of bar itu sampai 1 juta gitu. Kecuali kalau base time intervalnya itu intraday 1 menit gitu ya. Jangan yang second ya, percuma. Karena eh, belum tentu juga setiap detiknya setiap saham ada transaksi, belum tentu. Jadi 1 menit aja. Kemudian diklik tombol intraday setting. Di sini yang perlu disetting adalah filter weekend. Jadi kita akan membuang hari Sabtu dan Minggu. Kemudian startnya dari jam 8 sampai jam 17. Kenapa jam 8? Karena di Indonesia ini jam tradingnya agak unik. Dimulai dari jam 8.55 itu untuk yang pre-open, jadi 5 menit sebelum jam 9. Dimana kalau misalkan kita anggap 1 jam candle itu adalah jam 55 sampai jam 8.55, jam 8.55 sampai jam 9.55 itu kok kayaknya nggak masuk akal ya. Jadi saya biasanya pilih startnya jam 8 supaya dari jam 8 supaya AMI broker itu mecah-mecah candlenya dari jam 8 ke jam 9 ke jam 10 kayak gitu. Kalau ini nggak disetting, nanti AMI brokernya akan ngiranya itu 1 jam adalah dari jam 8.55 sampai jam 9.55. Buat saya sih itu nggak masuk akal sih. Jadi saya akan setting start jam 8, end-nya jam 17. Kenapa jam 17? Karena eh, post closing itu tutupnya jam 17 jam 16.15. Nah, itu. Jadi saya bikin N-nya jam 17 supaya ketika post closing itu dianggap satu candle terpisah. Kemudian setting berikutnya adalah first day of week pastinya. Saya mungkin ada beberapa komputer yang masih bukan hari Senin, jadi saya akan setting ke hari Senin. Kemudian berikutnya adalah AUX 1, AUX 2 aggregation mode itu disetting ke SAM. Jadi di pluginnya JUC itu di AMI Broker itu ada tiga variabel kosong yang bisa dimanfaatkan, itu open in, AUX 1 dan AUX 2 namanya. Kemudian untuk plugin JUC itu mengisi variabel AUX 1 dengan frekuensi dan variabel AUX 2 dengan value transaksi. Kalau untuk yang frekuensi itu fungsinya adalah kita supaya bisa tahu kapan saham itu sering diperdagangkan, frekuensinya banyak gitu kan. Kemudian value transaksi itu kita bisa manfaatkan untuk mencari average price yang benar. Yang benar maksudnya yang sungguhan. Kalau misalkan nggak ada average price kan kita biasanya ngitung dari open, high, low, close dijumlahkan semua dibagi 4. Tapi kalau ada average price yang sungguhan kan kita bisa tahu persis itu average price-nya harga berapa sih. Kemudian fungsi berikutnya adalah biasanya saya akan membuat satu variabel di mana untuk mengetahui apakah hari itu frekuensi transaksinya itu value-nya itu besar-besar atau enggak. Ya gampang aja tinggal membagi antara value transaksi dibagi frekuensi kan, berarti kan setiap frekuensi transaksinya kelihatan value-nya berapa rupiah. Ketika itu diplotkan menjadi grafik, ketika itu diplotkan menjadi histogram, kita akan tahu biasanya sih yang normal atau yang rame atau mungkin yang kebiasaannya itu berapa sih transaksinya gitu kan. Jadi kalau misalkan ada transaksi yang besar sekali, ya siapa tahu itu ada hubungannya sama akumulasi sama distribusi. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kita nggak akan membahas tentang itu di sini karena fokus kita hari ini adalah tentang AMI Broker, AFL, dan Screener. Dan untuk AFL-nya kita akan membuat ulang apa yang tertampil di layarnya Bapak Ibu sekarang. Oke, layar sekarang udah kelihatan semua kan ya? Aman? Tampilan layarnya aman, suaranya aman. Oke. Gimana Bapak Ibu? Tampilannya aman? Suaranya aman juga? Oke, aman semua. Oke, kita lanjutkan. Untuk tombol berikutnya adalah tombol configure, di mana ini configure kita akan memasukkan alamat IP-nya servernya si JUC. Jadi itu nomornya 103.230.188.151, tidak perlu dihafal, tapi Bapak Ibu bisa tanyakan ke saya kalau settingnya nggak tahu. Portnya di 8800, user ID-nya masukkan user ID Bapak Ibu untuk login ke aplikasi JUC masing-masing. Kemudian tulis passwordnya di sini juga, itu untuk membuktikan bahwa
sebenarnya sih kasarannya gini. Intinya kan data ini kan copyrightnya copyright bursa. Bursa bilangnya gini, yang boleh pakai cuman nasabah ya. Nah, bagaimana kami membuktikan bahwa yang pakai adalah nasabah? Ya itulah dengan login ini, gitu ceritanya. Jadi kami bisa kasih tahu ke bursa ini loh yang pakai ini memang beneran nasabah JU saya kok gitu. Buktinya apa? Ya itu ada user ID sama passwordnya. Passwordnya itu akan transkripsi, jadi itu memang sudah standarnya dari bursa. Kami nggak akan tahu password Bapak Ibu apa, PIN-nya apa, karena semua transkripsi di server ya. Kemudian ada pertanyaan, seperti biasa kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan langsung tuliskan di kolom chat. Apakah nanti ada rekamannya? Karena tempat saya listrik padam. Wow. Oh, oke, ada. Seperti biasa kami akan memberikan rekamannya, upload rekamannya di youtube.com/cuancommunity. Oke. Oh, masih belum bisa buka aplikasi join. Oh ya. Oh ya. Aplikasi join. Hmm. Oke, bentar deh. Mungkin masih ada isu. Ini juga di WhatsApp saya udah bunyi ting tung. Jadi nanti habis habis ngezoom saya akan standby di uh, room lah ya. Kurang lebih gitu. Mari kita lanjutkan dulu ya. Tadi sampai mana? Oh, oke, sampai si configure. Kemudian di bawahnya ada tombol retrieve. Itu adalah tombol untuk narik semua ticker. Ticker itu maksudnya kode saham, termasuk indeks, termasuk sektor. Itu. Jadi kalau misalkan database-nya kosong, database-nya masih belum ada isinya. Kalau untuk sekarang kan contohnya udah ada isinya ya, karena Bapak Ibu udah saya kasih link Google Drive. Tidak perlu klik retrieve, nggak apa-apa. Kemudian tinggal klik OK saja. Kalau misalkan belum masukkan user ID sama password. Karena saya sudah, ya berarti saya pencet cancel saja. Dan sekarang di sini saya akan gunakan apa namanya yang ini yang di sini sebelah kanan bawah itu adalah informasi database yang digunakan. Kalau EOD berarti ya pakainya EOD. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada kotak hijau itu adalah status pluginnya. Kalau misalkan connect dia akan tulisannya oke. Kemudian kalau mouse-nya dibawa ke situ, tulisannya akan connect. Kemudian kalau misalkan belum connect, tinggal diklik kanan saja. Nanti keluar pop-up menu, kemudian klik menu connect. Gitu ya. Oke. Berikutnya, ini mungkin Bapak Ibu akan melihat tampilan yang sedikit berbeda, di mana di sebelah atas ini akan ada menu-menu yang saya tambahkan sendiri. Itu cara menambahkannya adalah misalkan Bapak Ibu punya menu tapi misalkan pengen masuk ke menu view zoom gitu ya. Pengen zoomnya itu pindahin ke atas ini. Caranya gampang, tinggal klik kanan customize. Kemudian dari customize ini ya, bagian comments. Nah, tinggal dicari aja menu yang mau Bapak Ibu masukin. Jadi kayak misalkan menu view. Kemudian di sini ada menu zoom, zoomnya tinggal diklik, drag, tahan, pindah ke atas sini. Ya, jadi di sini ada menu zoom baru gitu. Mau hapus, tinggal klik kanan, delete, sederhana. Kalau sudah selesai, tinggal diklik close. Oke. Seperti biasanya, saya akan menambahkan di sini ada tombol save database, kemudian ada tombol save all. Kemudian di sini ada export image to PNG file. Itu gunanya untuk kalau misalkan saya pengen nge-share ke Telegram, WhatsApp, atau di sini copy image to clipboard. Nanti di apa namanya Telegram Messenger tinggal Ctrl V, tinggal paste saja. Kemudian juga saya menambahkan di sini ada time frame hourly, daily, ada 1 minute, 5 minute, 15 minute. Kemudian biasanya yang tombol zoomnya ada di sebelah kanan, saya pindahin ke atas karena ada fungsinya. Oh ya, oke, data source. Untuk data source di sini ada file database setting, kemudian di bagian data source ini adalah untuk milih pluginnya. Kalau misalkan by default itu pluginnya JUC belum masuk ke dalam Xiaomi Broker, jadi harus dimasukkan secara manual. Karena apa namanya siapa namanya Join itu nggak tahu apakah di komputer yang diinstal itu ada AMI Brokernya atau enggak.
Nah, bagaimana caranya kalau masukin pluginnya itu kita akan buka dulu Windows Explorer. Dari Windows Explorer kita masuk ke folder join. Dari folder join masuk ke folder bin. Dari folder bin scroll ke bawah nanti akan ada tulisannya plugin YB64 EOD_intra. Yang 32 pakai yang 32, yang 64 pakai yang 64. Kalau saya pakai yang 64, jadi saya tinggal select aja yang EOD sama intra, kemudian di copy. Jangan lupa AMI brokernya dalam kondisi tertutup, jangan dalam kondisi mati ya. Kemudian masuk ke folder C, program files AMI broker plugin. Itu tinggal paste di situ. Nah, karena saya sudah masukin itunya pluginnya, jadi saya cancel aja di sini. Oke. Itu cara masukkan. Ini bunyi apa sih? Oh, bunyi inbox. Oke, saya matiin dulu Outlook-nya. Sip. Jadi setelah apa tadi? Setelah dimasukkan ke dalam folder plugin, kemudian tinggal dinyalain lagi AMI brokernya. Oke. Kemudian masuk ke file database setting, kemudian di data source harusnya muncul pluginnya. Kalau yang EOD pakainya yang EOD, intra pakainya yang intra. Sekarang saya pakai database intra, itu database default saya. Nah, dalam kondisi dari mati ke nyala ya, AMI brokernya tutup buka. Ini pluginnya kemudian disconnect. Jadi tinggal klik kanan, klik connect, kemudian dia kalau udah hijau berarti ya statusnya connect. Kalau nggak hijau ya berarti ada problem, entah itu di koneksi atau entah di mana. Tinggal boleh hubungin saya, nanti saya biasanya paling nanya ke IT. Ya, jadi join versi PC harus terinstall. Join versi PC harus terinstall dan pada saat penggunaan joinnya itu juga harus login. Kalau joinnya nggak login, ini kan saya login ya. Kalau joinnya nggak login ya dia nggak akan apa namanya, nggak akan mau connect karena akan ada muncul notifikasi bahwa joinnya harus login, gitulah intinya. Oke, kita akan mengkreasi, merecreate, membuat ulang apa yang tampilannya yang Bapak Ibu sekarang lihat. Dimulai dari yang paling atas itu adalah chart candlestick, yang bawahnya itu adalah RSI. Kemudian bawahnya lagi adalah value chart. Ini adalah salah satu indikator andalan saya untuk dapat harga terendah buy and weakness. Di mana apa namanya? Bagaimana penggunaannya, bagaimana tips dan triknya. Contoh sederhana seperti ini. Kalau misalkan ya, ini kan panahnya ada value chartnya ini kan ada panahnya. Panahnya ini saya pasangin di candle. Nah, kemudian bagaimana pemilihannya ketika ada, kenapa masih bunyi ya? Abaikan saja dulu kali ya. Ketika apa tadi? Remote. Bunyinya itu dari remote. Nah, close, yes. Oke. Tadi sampai mana? Sampai sinyal. Oke. Ketika sinyalnya itu muncul, yang saya lakukan berikutnya adalah saya memilah sinyalnya, apakah dia termasuk kategori yang weak rejection, good rejection, atau strong rejection. Dimana kalau yang namanya strong rejection itu artinya gini, rejection itu adalah pola 3 candle. Pola 3 candle, kalau misalkan Bapak Ibu belum tahu pola 3 candle itu bayangkan seperti Bapak Ibu melihat shooting star, a morning doji pattern atau morning star pattern atau uh, evening star pattern, ya kurang lebih kayak gitulah. Itu adalah kombinasi 3 candle. Di mana candle ketiga, kalau misalkan dia weak rejection itu artinya dia akan closing di bawah mid price dari candle yang pertama. Semakin bagus good rejection itu kalau dia closing, candle ketiga closing di atas mid price dari candle pertama, dan yang strong rejection adalah kalau dia closing di atas high dari candle yang pertama. Jadi saya akan ambil eksekusi sinyal yang entah itu dia good rejection atau strong rejection. Kita akan lihat yang pertama yang saya pilih ini adalah sinyal yang tidak ada rejectionnya sama sekali, karena di sini
malah 1, 2, 3 ini inside bar pattern, kemudian masih lower high lower low, jadi bisa abaikan. Kemudian yang candle yang ini, 3 candle ini adalah bukan candle yang rejection juga, karena ini adalah outside bar pattern dan inside bar pattern. Kemudian 1, 2, 3, di mana ini adalah pola 3 candle. Candle yang ketiga ini higher high, higher low, tapi di sini closingnya di bawah. Jadi upper shadow-nya cukup panjang. Jadi itu bukan candle yang bagus. Jadi ini nggak usah dieksekusi. Kemudian sinyal yang ini juga nggak usah dieksekusi karena tidak ada reversal. Sinyal yang ini juga tidak usah dieksekusi karena tidak ada reversal. Tapi yang ini itu adalah sinyal yang bisa dieksekusi. Kenapa? Karena kalau kita bisa perhatikan di 1, 2 ini adalah inside bar pattern. Dimana kalau ketemu inside bar pattern berarti kita harus combine candle-nya. Kemudian ini adalah candle berikutnya. Candle lower high lower low ini adalah candle titik reversal ya. Kemudian ini adalah titik pembalikannya. Jadi titik sinyalnya itu candle kedua yang ini, kemudian candle ketiga yang ini, di mana ini adalah konfirmasinya. Dan dibilang strong rejection adalah karena closingnya di atas high, gitu ya. Jadi ini yang bisa dieksekusi dan inilah biasanya kalau misalkan ketika kita mengeksekusi sinyal yang valid, biasanya RSI-nya juga akan bikin zigzag higher high dan higher low. Dan kemudian candle berikutnya adalah konfirmasinya, kurang lebih kayak gitu. Oke, untuk yang bertanya tentang candle, tentang saham, hari ini saya tidak akan jawab karena kita akan fokus ke AMI Broker, AFL, dan Screener. Kemudian, tapi untuk Bapak Ibu yang penasaran, pengen tahu bagaimana caranya kami menganalisa, bagaimana kami menggunakan indikator RSI, value chart, kemudian di sini ada EMA 10, 20, dan 60, dan ada candlestick, bagaimana cara menggunakan semuanya. Silakan Bapak Ibu, kalau misalkan berminat mengikuti workshop full day kami yang akan kami laksanakan tanggal 15. Jadi saya sama Mas Evan kita akan bikin workshop full day dari jam 9 sampai jam 17. Untuk link pendaftarannya sebenarnya ada di youtube.com/cuancommunity. Di situ ada video pendek tentang RSI, video-video pendek itu biasanya dalamnya itu ada workshop full day-nya gitu. Baik, kita lanjutkan untuk si AMI brokernya ini. Nah, cannot login to server. Ini di AMI broker atau di aplikasi ya? Tapi nggak apa-apa. Setelah Zoom ini selesai, saya akan aktif di room, di Telegram, dan di WhatsApp. Nanti saya akan jawabin Bapak Ibu ya. Kita Zoom dulu sampai jam 10 maybe atau 10.30. Oke. Yang pertama dari candlestick-nya yang bagian atas, di bagian kiri sebenarnya kalau misalkan baru setting itu biasanya munculnya itu di sini. Jadi di sebelah kiri ini biasanya ada simbol layout layer charts. Nah, di bagian charts di folder basic chart itu di bagian chart itu adalah semua AFL yang ada di AMI Broker. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nemu AFL bagus, Bapak Ibu bisa masukin ke AMI Broker. Gimana caranya? Masukkan saja ke folder C, program files, AMI Broker, kemudian formula. Tinggal bikin folder di sini. Kemudian AFL-nya akan masuk. Bagaimana cari AFL-nya? Sebetulnya ada satu website yang cukup menarik untuk cari AFL, namanya WiseStockTrader ya kalau nggak salah. Mungkin juga kalau di sumber lain juga ada. Oke, saya akan coba buka. Nah, ini wisestocktrader.com. Di situ ada banyak AFL. Sebagai contoh, ini kita akan bikin apa ya? Asik, T+4 trading system. Oke, kita akan coba buka. Biasanya orang Indonesia ini. Isinya apa ya? Home sector ID, itu naik ya. Nggak usah. Yang simpel-simpel aja. Apa ya? Price move, volume trend, dan moving average. Oke lah, kita buka aja nih. PVT and EMA. Nah, ketika kita udah buka, kita akan ada tampilan seperti ini. Tinggal diklik aja, copy and paste friendly.
Kemudian ya ini tinggal copy paste saja, di copy, di select, copy, kemudian dari eh, siapa namanya, new file, new formula, kemudian di paste di sini. Nah, atau kalau enggak, misalkan bikin di paste di Notepad, misalkan ya, klik kanan, paste di Notepad, file save as. Ini dikasih nama, misalkan C program files, mana program files, sampai broker, formula, masuk folder Benardi, tadi namanya apa ya? PVT something. PVT dan EMA. Oke, kita kasih nama PVT dan EMA. PVT dan yang mana ya? Oh ini. Dan EMA. Save as type-nya dibikin all files, kemudian di sini tinggal diklik aja, diketik aja .afl, kemudian di save, kemudian di close aja, kemudian di sebelah sini folder Bernardi nanti pasti akan ada PVT and EMA. Tapi kalau belum ada, tinggal klik kanan, kemudian refresh. Nah, ini ada. Kemudian cara pasangnya gimana? Tinggal buka aja tempat kosong, misalkan di sini, di C3 kosong, klik drag and drop, itu bisa. Klik kanan, kemudian insert, itu bisa. Di double klik pun juga bisa. Jadi ada caranya seperti itu ya. Klik drag and drop, klik kanan insert, atau double klik, itu juga bisa. Ya, file isinya apa sih? Function PVT kum volume ROC kalikan 1% buat apa ya? PVT Wilder. Saya nggak tahu. Mari kita lanjutkan saja. Oke, untuk yang basic chart, untuk yang candlestick, di candlestick itu ada, di basic chart itu ada, candlestick itu ada di price. Jadi namanya price, tinggal klik kanan, insert, atau double klik, atau klik tahan, bawa ke atas, buang. Nah, gitu. Oke. Nah, awalnya ini masih warnanya masih merah hijau ya. Masih merah hijau, masih hitam putih ya. Kita mau bikin warnanya merah hijau. Tinggal klik kanan edit formula, kita akan edit di sini formulanya. Untuk mempersingkat waktu sepertinya lebih gampang kalau nyontek, dan saya akan menyarankan Bapak Ibu kalau misalkan mau bikin AFL, percayalah bahwa kita mungkin bukan satu-satunya orang di dunia yang menemukan kesulitan. Jadi pasti akan banyak orang yang menemukan kesulitan serupa. Jadi eh, browsing dulu, diutamakan browsing dulu. Baru kalau mentok, udah mentok baru eh, nanya. Karena biasanya sih udah ada sih. Oke, yang pertama kita akan bikin warna. Ketika bikin warna, yang terlintas dalam pikiran adalah color. Oke, ketika di Bapak Ibu juga pengen tahu garis ini itu garis apa sih? Nah, lihatlah dari colornya atau lihatlah dari plotnya. Nah, jadi kalau misalkan di AMI Broker itu mau bikin garis, mau bikin apapun, namanya juga grafik kan, berarti kan diplotkan ke grafik. Nah, sintaksnya adalah plot. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari yang lagi tertampil di layar, secara visual tertampil, pengen tahu itu variabel apa, nah, carilah yang dari plotnya. Itu. Nah, untuk candlestick kita ada plot C, berarti plot dia akan plotting close-nya, plotting harga close, kemudian dikasih nama. Sebetulnya ketika Bapak Ibu membuat tanda kurung buka, akan ada bantuannya dari si AMI Broker, dia akan kasih bantuan penulisan rumus plot yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi ada array. Array ini adalah variabel tapi dia itu punya banyak nilai. Punya banyak nilai dan dia itu punya alamat. Alamat itu maksudnya
kalau di AMI Broker berarti alamatnya berdasarkan jumlah bar ya. Berarti bar ke-1, bar kedua, bar ketiga. Nah, jadi ada close bar ke-1, close bar kedua, close bar ketiga, close bar keempat gitu kan. Itu variabel array namanya. Kemudian setelah kasih kita mau plotkan close-nya, kemudian koma, kemudian di sini yang diapit oleh tanda petik itu adalah nama apa namanya? Titelnya, nama title-nya. Nama title nanti akan tertampil di bagian title yang bagian kiri atas chart. Kalau nggak tertampil berarti pasti ada style no title di bagian param style. Oke. Setelah menulis title, habis itu color, warnanya, kemudian stylenya. Baru diakhiri dengan kurung tutup, titik koma. Nah, sekarang di candle itu ada bisa bikin get price style atau style candle. Untuk ngewarnain bodinya, kalau yang param color ini color default tuh maksudnya color secara default warnanya hitam, ya udah hitam gitu. Tapi kalau mau diganti merah ya tinggal color red. Terus kemudian di save, kemudian di klik kanan parameter reset all. Tadi berubah nggak sih? Yang berubah di mana? Oh, yang berubah di sini. Edit formula, color red, parameter reset all. Nah, itu kan dia jadi red. Oke. Tadi sampai mana? Oh, ini klik kanan edit formula. Oke. Kita akan kembalikan saja dulu ke ini ada gunanya. Jadi siapa tahu Bapak Ibu ada yang mau bikin warna berbeda kalau misalkan apa namanya candlenya doji mungkin warnanya apa. Kalau misalkan Bulis Marubozu mungkin warnanya apa kayak gitu ya. Nah, tapi untuk ngewarnain dalamnya, bodinya itu ada di bagian set bar fill color. Oke. Set bar fill color ini di copy saja, di paste di sini. Di paste-nya sebelum plot. Set bar fill color di sini ada bisa dipakaikan apa namanya if then else, pakaikan persyaratan. Persyaratannya itu kalau misalkan closing-nya lebih besar dari open, saya bikin warnanya candle-nya hijau. Misalkan color green. Kemudian kalau closingnya di bawah open, saya bikin warnanya merah. Kemudian kalau misalkan dia doji, warnanya ya hitam aja wis. Oke, tinggal di save, kemudian nah munculnya seperti ini. Ingat tadi itu ada colornya color merah ya. Set fill color close-nya itu namanya jadi merah. Apa? Jadi merah. Kita belum balikin ke default. Nah, ini kan. Baik, ada pertanyaan. Wah, yang end of day 15 juta per bulan setelah mencapai perlu request. Ya, perlu request. Caranya request adalah lewat menu customer service. Kemudian ini saya belum login ya. Masuk ke menu customer service, kemudian suggestion or request. Di bagian subjek tinggal diketikkan saja request AMI broker. Kemudian di bagian notes ketikkan saja user ID. User ID saya itu yang tertulis di bawah sini ya. 5614. Kemudian kalau sudah tinggal diklik saja send, gitu aja. Kalau untuk Bapak Ibu yang pengen tahu apa namanya transaksi sebulannya udah berapa, tinggal diklik di menu order menu, trade list history, kemudian di sini diklik tanggal 1 dimulai dari awal bulan gitu ya, tinggal di search, terus kemudian di sini ada total trade value-nya. Nah, itu bisa kelihatan dari situ. Oke. Kalau yang Android nggak perlu disetting. Android memang nggak perlu disetting karena Xiaomi Broker ini hanya bisa jalan di desktop. Jadi ya kalau Android pakainya Trading View. Trading View itu Trading View nanti next time aja kita ceritanya.
Trading view-nya ada. Tapi di siapa namanya? Di aplikasi yang baru di protokol OAuth ini ada satu yang menarik juga di chart produk chart trading view itu bisa ada chartnya. Jadi Telkom Astra misalkan. Oke. Dan kita bisa load layout. Saya sudah simpan layout mungkin di sini apa ya? Oh ini ada warna putih. Ini layoutnya apa? Nah, ini aja yang ada RSI-nya. Oke, saya udah simpan layoutnya, jadi tinggal ditampilkan di sini. Dan ini bisa lepas dari window-nya ya. Artinya kalau Bapak Ibu yang punya dua monitor, ini yang satu ini bisa apa? Yang cat apa namanya? Join-nya itu bisa aplikasi join-nya buat nampilin order book, tapi chart-nya mungkin bisa di layar sebelahnya gitu. Itu bisa dilepas, jadi nggak nempel sama layarnya. Ini salah satu masukan juga ke IT lumayan diperhatikan juga. Oke, sudah cukup bahagia Bapak Ibu. Trading view-nya waktu dibuka berbayar juga enggak, ya ini gratis lah. Tapi bukan ke website tradingview.com loh ya. Trading view-nya itu ada di dalam aplikasi join-nya. Oke, tadi data yang diekstrak itu simpannya di mana? Data yang diekstrak itu silahkan disimpan di C Program Files AMI Broker Database. Jadi di sini kalau misalnya Bapak Ibu belum ada folder databases, bikin aja folder database. Ini tujuannya untuk mempermudah pencarian aja sih. Jadi ketika di aplikasi AMI Brokernya tinggal file, open database, kemudian di sini tinggal di search deket daripada harus buka folder download, folder apa itu kan kepanjangan. Untuk trading view-nya itu real time. Jadi ketika marketnya jalan, ini akan ikut jalan real time dia. Itu. Cuman ini belum bisa pakai itu ya, indikator apa namanya custom ya. Jadi sayangnya kalau di sini saya nggak bisa masukin value chartnya saya gitu. Kalau di trading view ini kan ada value chartnya saya nih. Trading view saya biasanya buat trading gold. Nice, cukup menarik karena ketika ada apa namanya oversold, ya extreme oversold bisa ambil eksekusi. Oke, tapi ini yang lainnya bahasa. Kita sekarang bahas AMI broker dulu. Oke, lanjut. Kita tadi balik ke formula. Oke, sekarang kita udah bisa pasang alert nggak ya? Saya nggak bisa karena alertnya sendiri itu ada di sini. Workspace option alert. Alertnya itu ada di sini. Jadi alertnya ini Bapak Ibu bisa tinggal status on, stoknya Ali, harganya mau berapa. Oke, lebih besar sama dengan atau berapa gitu kan ya. Tuh. Kemudian di sini saya mau lihat sesuatu filter running trade. Oke, oh belum ada yang lebih kecil sama dengannya. Oh ya sudahlah. Join baru nggak ada yang 64 bit ya Pak? Ada dong, 64 bit. Ini saya di 64 bit. Apa? Cuman satu file. Iya, satu file nanti setelah diinstal nanti dia mekar. Mekarnya jadi di folder C join ini mekarnya jadi banyak. Ini ada charting library. Oke, kita lanjutkan ke AMI brokernya. Tadi kita sudah bisa membuat candle yang warnanya dalamnya ada warnanya ya. Sekarang next berikutnya kita akan menambahkan, ini hapus saja. Kita akan menambahkan exponential moving average. Exponential moving average itu bagaimana cara nambahkannya? Sama seperti nambahkan si candlestick tadi, kita bisa lihat di bagian folder average. Kemudian di sini ada EMA, exponential moving average. Boleh diklik tahan lepas di candlenya. Bisa diklik kanan. Ini di oke aja, yes. Karena tadi kita ambil formulanya terbuka, jadi ini closing aja nggak apa-apa.
Kemudian kita bisa klik kanan insert link, salah. Jadi kalau insert itu dia akan bikin pen baru, tapi kalau insert link, nah, kok nggak bisa ya? Ya sudahlah. Insert link, gimana caranya? Nah, paling gampang klik tahan lepas. Oke, sekarang kita akan edit. Ini bagian atas ini masih periodenya 15-25-35 dengan warnanya juga mungkin belum sesuai dengan keinginan kita. Klik kanan edit formula dan kita akan melihat tampilan yang bagian yang versi defaultnya penulisan satu indikator IMA itu seperti apa. Ada param-field di sini. Param-field itu maksudnya IMA itu mau dihitungkan berdasarkan variabel apa? Apakah closing, open, high, low, close, atau open in, atau aux 1, aux 2 gitu kan. Di sini akan diplot terhadap close, tapi untuk Bapak Ibu sih biasanya sih kalau misalkan ngetik sendiri ya, biasanya saya akan hapus dua ini. Atau kalau enggak ini periodnya saya ganti saya sukanya kan 10, 20, 60 ya. Periodnya ini akan saya ganti ke 10, 20, 60. Ini maksud penulisannya param di sini adalah periods ini adalah title-nya itu akan kelihatan di bagian klik kanan parameter. Jadi di sini adalah periods, kelihatan tulisan period. Jadi kalau misalkan kita ganti tulisan periods-nya itu jadi periode. Nah, ketika diganti menjadi periode, kemudian kita save, kemudian di sini di OK, klik kanan parameter. Nah, ini akan berubah jadi periode gitu. Oke, di sini kita akan ganti misalkan biarin aja lah tetap period. Periodenya 10, 20, 60. Kemudian untuk IMA kita akan ganti namanya menjadi MA short, kemudian IMA mid, kemudian IMA long. Periode 10, 20, 60. Kemudian di sini masih belum ada yang berubah, tapi kalaupun mau biasanya ini P-nya saya buang, ini ganti close. Kemudian ini saya buang, saya ganti close. Ini saya buang. Ini ganti close. Oke. Kemudian udah color-nya ini, color cycle saya ganti ini red. Kalau itu saya ganti ini green. Kemudian yang bawahnya saya ganti blue. Oke. Untuk param stylenya ini ada beberapa style yang bisa diterapkan. Kalau misalkan belum berubah, tinggal klik kanan parameter reset all. Nanti dia akan kembali sesuai dengan yang tertulis di formula. Untuk style di sini ada beberapa macam style yang bisa diaplikasikan, yang bisa diterapkan. Tapi secara default, stylenya itu adalah style line. Nah, kita bisa ganti stylenya kayak misalkan style no label, yang artinya label di sebelah kanan ini tidak akan ditampilkan. Style no rescale, artinya nanti kita kalau misalkan ngelihat ada, kan kadang kan ada yang EMA-nya itu jauh di atas harga high, agak di atas harga high. Nah, ketika style no rescale ini no rescale ini diaktifkan, dia itu nggak akan tertampil di layar. Jadi bagian yang di luar layar nggak akan tertampil gitu. Itu biasanya saya pakai style no rescale ini untuk bikin gambar candle-nya itu nggak jadi pendek-pendek gitu. Biasanya saya aktifkan style no rescale. Kemudian ini tinggal copy paste aja. Nah, di save, klik kanan parameter reset all. Oke. Nah, kemudian saya akan tambahkan berikutnya. Ini adalah satu hal yang sebenarnya nggak ganggu-ganggu banget ya, tapi agak ganggu buat saya. Biasanya saya akan tambahkan satu apa namanya?
ini grab label desimal. Grab label desimal ini untuk menghilangkan angka di belakang koma yang di labelnya itu. Biasanya saya nggak mau ada angka di belakang koma banyak-banyak. Ini, nah hilangkan. Kalau misalkan di sini nggak ada, ini lihat yang sebelah kanan labelnya. Nah ini kan ada komanya. Tapi kalau misalkan kita pakai ada grab label desimal sama dengan 0, nah ini angka di belakang komanya akan menghilang. Oke, untuk angka yang di belakang 10. Nah, ini tadi saya sebenarnya mau jelasin tapi lupa malah. Di belakang angka 10 ada 2, 300, 1, 10. Ini adalah 2 itu adalah minimalnya. Jadi kalau kita klik kanan parameter di angka period ini kan di sebelahnya kan ada barnya kan yang bisa digeser-geser. Nah, minimalnya 2, maksimalnya 300 dan setiap bergeseran itu adalah naiknya 1 1 1 1 gitu. Gitu. Apakah bisa diedit? Bisa. Kalau misalkan kurang kerjaan nih tambahinnya gini aja. 2 300 ini 0,01 is. Reset. Jadi nanti ya kalau digeser ke kanan nanti 10,0 kayak gini. Kalau kurang kerjaan aja sih. Tapi ya kalau perlu ada yang butuh 0,01 ya bisa. Angka minimalnya itu bisa minimalnya 2 karena EMA 1 sih nggak penting. 10 ini anunya eh, apa bahasanya itu synchronize eh, apa ya saya lupa. Kok masih gini sih? Ini adalah sepertinya saya lupa nih yang 10 ini angka apa. Anggap aja saya lupa. 10 ini apa ya? Kalau merujuk ke paramnya sih ini parameter info function reference. Kalau merujuk ke ininya sih ini automatic session increment value used by track. Oh, jadi kalau misalkan gini, ini kan eh, ini di copy ya. Ini jadi salah. Kalau ini di copy, ini paste, ini Emma custom. Oke. Terus yang di sini jadi 20. Kemudian ini di save ke folder Bernardi. Oke. Emma custom. Nah, fungsinya itu adalah ketika misalkan kita tambahkan blank pen di sini, kita masukin ke tadi mana Emma custom ini ya. Nah, Emma custom ini kan customnya kan periodenya 10 ya. Kalau misalkan ditambahin lagi, itu dia jadinya mana tadi? Edit formula. Custom 20 ya. Harusnya sih nambah. Emma custom coba edit. Ini harusnya sih nambah ya. Oke, close. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ditambahin, itu nambahnya per 20 rupiah. Per 20 periode. Ini kan 90 nih. Kalau misalkan saya tambahin yang baru, ini jadi 110. Yang baru itu jadi 190 tambah 20 gitu. Jadi lompatan angkanya. Nah, itu. Itu maksudnya. Kita hapus lagi ya. Sip. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke membuat title. Kalau misalkan Bapak Ibu mau, ini sebenarnya nggak penting sih, cuman ada juga Bapak Ibu yang mau bikin title. Jadi sebenarnya title itu apa namanya
urutannya atau mungkin penulisannya itu seperti ini. And title ini bisa ditambahin di mana aja. Misalkan ini di cut, habis itu cut, cut, no. Kemudian paste di sini, nah itu akan sama saja. Formatnya adalah title sama dengan str format, string format. Kemudian yang di dalam kurung kurawal 2 kali itu adalah variabel yang sudah terdefinisikan di AMI brokernya. Jadi ada variabel name itu yang merujuk ke tickernya. Kemudian full name belum ada. Interval itu adalah time frame-nya daily. Kemudian baru habis itu tanggal date, tulisannya date-nya itu pun ngikutin tanggal yang format tanggal yang ada di komputer. Habis habis date termasuk sama time-nya itu apa namanya, angka waktu terakhir dalam bisa disetting sih waktu di dalam si candle yang time frame lebih kecil itu. Jadi kita bisa setting itu di tools preference intraday. Nah, nanti di sebelah kanan timestamp of compressed intraday bar show apakah first tick inside atau last tick. Biasanya saya pakai last, atau mau bikin end of time interval juga nggak apa-apa. Nanti dia akan end time of interval nanti kalau apa ya? Kalau start itu mulai jam seberapa, kalau end ya di akhir. Gitu. Oke. Override ini kalau dicentang buat antisipasi kalau misalkan dalam 1 minggu itu ada liburnya tengah jalan. Dia tengah jalan. Di hari Jumat atau hari Kamis itu libur misalkan. Dia akan pakai last day of trade. Jadi hari terakhir perdagangan di minggu itu. Misalkan hari terakhirnya hari Rabu, ya dalam 1 minggu dia pakai yang hari Rabu sebagai hari terakhir. Tapi kalau nggak salah dia akan tetap pakai 1 minggu itu 5 candle. Oke. Selanjutnya, sekarang kita akan bikin si title-nya ini. Ada satu trik biasanya. Kalau misalkan ini dari close, habis itu EMA 1, 2, 3, itu kepanjangan ya. Biasanya saya bagi. Biasanya saya turunin. Nah, ini adalah bahasa apa ya? TML kalau nggak salah. Jadi pindah line. Jadi pindah line itu slash apa backslash. Ini backslash kayaknya. Backslash garis miring N gitulah maksudnya. Garis miring N, jadi dia akan pindah dari yang tadinya di sebelahnya jadi ke bawahnya. Itu akan menghemat space. Kalau ke kanan-kanan terus kan capek lihatnya. Akan lebih enak kalau kumpul di kiri. Versi saya begitu. Kemudian kita mau menambahkan misalkan ini open high, kita mau edit ini opennya OP aja, high low close, close-nya ganti CL. Kita bisa edit seperti ini. Kemudian kalau misalkan nanti ada angka di belakang koma, ini ada persen 1. Kalau persen titik 1 itu berarti ada satu angka di belakang koma. Kalau mau titik 2 berarti ada 2 angka di belakang koma. Kalau F ini kalau nggak salah dia persentase, kalau G itu dia cuman angka biasa. Apa enggak ya? Saya lupa. Kemudian berikutnya saya akan misalkan mau menambahkan full name ya, ini tinggal tulis saja. Ini ada full name-nya nggak sih? Lupa saya. Full name. Full name itu apa ya namanya? Nah, ini full name. Kemudian tadi perasaan sudah dibuang. Kemudian untuk title, kita bisa tambahkan ini bagian values ini ya. Values ini kita bisa tambahkan. Maksudnya values ini adalah yang tertampil di title itu open, high, low, close. Tambahin si siapa namanya? ROC, selected value ini, RSA. Kemudian garis bawah pindah ke baris bawahnya, baru value indikator-indikator lainnya yang tampilkan ke candlestick itu.
Itu. Mari kita lanjutkan. Ini nanti ada sinyalnya nanti belakangan. Kemudian kita ke RSI. RSI ini gampang sih. RSI ini kita tinggal tambahkan new blank pane. New blank pane itu kita bisa lewat menu file, new blank pane, atau klik tombol tambah yang di sebelah sini, new blank pane juga ada, atau tombol yang ini, tombol new blank pane itu juga ada. Kemudian untuk tambahin indikator RSI ada di bagian folder indicators. Kemudian di sini ada RSI, klik tahan seret lepas. Biasanya yang saya edit itu adalah periode, warna, sama tambahin garis. Dan sebelah kanan ini kan komanya panjang. Nah, saya bikin komanya cuma 2 angka saja. Jadi pertama pakai yang grab label desimal, kemudian edit formula di RSI, kemudian tambahkan ini ganti 2. Oke, di save. Nah, ini kan jadi 2. Kemudian ini ada chart grid. Chart grid ini saya nggak butuh, jadi saya buang saja. Period saya pakai 14. Kemudian warnanya saya bikin red aja. Oke, kemudian save. Kalau belum berubah, klik kanan parameter reset all. Oke, ini sekarang sudah berubah. Phrase RSI periode 14 warnanya merah. Saya tambahin garis. Untuk nambahin garis itu sebenarnya cuma tinggal plot. Namanya juga nambahkan sesuatu ya, berarti memplotkan garis, berarti plot. Plot garisnya itu ada 30, 40, 50, 60, 70. Dari 30, kemudian saya nggak usah kasih nama. Mau dikasih nama juga nggak apa-apa, oversold. Kemudian warnanya, saya pakai warnanya yang agak pudar saja, light gray. Kemudian stylenya, karena saya pengen yang putus-putus, jadi style dash. Oke. Kemudian karena saya pengen dia itu berada di belakang si garis RSI-nya, saya akan tambahkan di sini 0 dulu, kemudian 0, kemudian EXIF-nya 0, kemudian nah Z order itulah yang menentukan dia itu ada di paling depan atau paling belakang. Ini saya akan pindahin ke paling belakang aja. Kemudian nah kayak gini, save. Nah, inilah. Kemudian di sini kan ada angka 30-nya ya. Saya nggak mau, berarti di style dash-nya ini saya kasih karakter seperti ini. Ini adalah karakter OR. Kemudian di sini style no label. Save. Nah, ini labelnya hilang. Oke, sekarang kita tinggal copy paste untuk yang lain 30, 40, 50, 60, 70. Oke. Ini kita tinggal samain 70, ini 60, ini 50, ini 40. Ini sebenarnya nggak usah dikasih nama nggak apa-apa, tapi ya, siapa tahu mau. 50 itu apa sih namanya malah bingung kan? Midline, overbold, yang ini overbold. Nah, sebenarnya nggak usah dikasih nama nggak apa-apa sih. Oke, sudah muncul semua garisnya. Oh, ada muncul title. Kita buang title-nya. Style no title. Copy, paste, 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 paste. Save. Oke. Sudah. Sekarang kita mau RSI-nya ini kan angkanya 47 ya. Saya bikin angkanya itu agak apa namanya? Ada komanya. Saya tinggal pasang di sini string format value. RSI
Kemudian ininya juga nggak usah. Oke. Loh, masih sama. Kayak apa sih? Persen 2F. Persen 2F. Oke. RSI-nya apa ditambahkan? Apa bisa ditambahkan EMA? Smoothing line EMA 9 bisa. Oke, RSI. Mau ditambahin apa tadi? EMA. Tinggal chart, habis itu buka si EMA, klik kanan, klik tahan, seret, nah, buang. Habis itu edit formula. Kalau mau memastikan ini benar apa enggak, ini price field-nya dari RSI 14. Oke. Terus kemudian kalau mau memastikan lagi sih ya, mendingan ini diganti jadi ini dikasih nama RSI 14 sama dengan RSI periodnya 14 sudah betul. Ini di copy, ini di paste di sini, ini dibuang. Kemudian para periodnya diganti 9, warnanya mungkin pakai biru. Habis itu di save, klik kanan parameter reset all. Oke, selesai. Gitu. Tapi mungkin di sini karena menghilang value-nya ya, tambahin lagi aja. Values. Nah, ini EMA-nya 9 kelihatan. Oke. Kemudian ya karena saya nggak pakai EMA 9, saya buang lagi. Saya buang lagi. Oke, udah cukup seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan tadi volume. Volume itu awalnya yang dari Xiaomi Broker itu volume ada di basic chart, volume. Volume ini bentuknya masih bukan batang-batang ya. Tapi dia itu bisa menjadi diagram batang dengan sedikit modifikasi. Nah, modifikasinya apa? Modifikasinya adalah saya pakai plot OHLC, tapi saya lupa si histogram itu juga ada selain style candle ini, cuman saya lupa. Karena dari dulu terbiasa pakai ini sih ya. Jadi ini ceritanya si volumenya ini dari yang tadinya batang yang kecil-kecil ini saya bikin jadi bentuk candle. Dari bentuk candle itu yang bawah saya isi angka 0, yang high-nya sesuai dengan volume, kemudian low-nya juga 0, close-nya juga di volume. Kemudian kalau misalkan pewarnaan ya, kalau misalkan closing-nya lebih besar atau sama dengan closing hari kemarin, saya bikin warna hijau. Nih, hijau. Kemudian kalau yang apa namanya lebih kecil dari kemarin otomatis kan tidak memenuhi syarat, nah berarti merah itu. Jadi saya klik. Oke, ini sudah. Tantangan berikutnya adalah menambahkan average price. Average price ini average volume. Average volume itu sebetulnya bisa dengan mudah menambahkan indikator average, simple moving average boleh. Ini simple moving average atau kalau saya biasanya suka EMA. EMA-nya saya biasanya pakai periode 20, warnanya biru. Oke, selesai. Kemudian ketika saya pengen menambahkan value chart, ini adalah indikator yang
Sebetulnya ada teorinya. Teorinya itu ada di buku apa ya? Nah, bukunya ini Dynamic Trading Indicator, Winning with Value Chart and Price Action Profile. Itu. Ini adalah buku yang menceritakan tentang value chart. Value chart, dia itu fungsinya untuk tahu mana yang overbought, oversold. Overbought, fair value, oversold, significantly oversold. Kita akan tambahkan indikator value chart. Mana ya value chartnya? Value chartnya itu desktop mana? File, new formula, paste, file, save as. Oh, udah ada value chart malah. Value chart. Value chartnya ini ngitungnya itu dari eh, ini absolute ROC, ini masih ada yang kurang. Absolute ROC lebih besar dari high min L. Oh, oke. Jadi kalau misalkan volatility itu kan ngitungnya dari high ke low. Kalau misalkan candle-nya kecil, high ke low, ini high ke high ke low-nya kecil. Pokoknya ini candle-nya kecil, lebih kecil daripada misalkan kecil gap down gitu ya. Nah, kalau misalkan volatility-nya kecil atau mungkin auto reject ya, itu kan nggak ada body candle-nya, high dan low-nya kan sama. Kemudian kalau high low-nya kecil yang dipakai adalah ROC. Tapi kalau misalkan high low-nya besar, yang dipakai ya high ke low-nya itu. Terus ngitungnya dari situ itu sebagai volatility unit. Kemudian floating axis-nya pakai mid price terus kemudian ini number bars. Oke, number bars pakainya 5. Kenapa pakai 5? Karena 5 ini apa namanya? Period yang paling pendek 1 minggu. Ini untuk sebetulnya ini untuk mencari oversold tapi time frame-nya nggak panjang-panjang banget lah ya dalam 1 minggu atau 2 minggu terakhir. Kemudian ini adalah buat ngitung floating axis-nya. Kemudian ini adalah plot value chart-nya. Ini adalah angkanya si batas overbought oversold. Kemudian ini adalah sinyal buy dan sinyal sell. Terus kemudian di bawahnya itu adalah plotting sinyal buy dan sinyal sell. Oke, kita udah save. Kemudian kita akan tambahkan. Sekarang tinggal klik kanan insert. Nah, warnanya masih hitam putih. Kita pengen warnanya jadi hijau sama merah. Kita akan pakai set bar fill color. Set bar fill color, copy, kemudian di sini pastenya di sini. Kemudian di sini pakainya value chart close lebih besar daripada value chart open. Oke. Value chart open lebih besar dari value chart close. Oke, tinggal save. Nah, kemudian di sini warna panahnya juga masih hitam. Jadi saya bikin variabel warna aja lah ya.
Ini aja lah colornya nih. Warnanya hijau, ini merah. Oke. Sekarang saya akan pindahkan, kalau misalkan Bapak Ibu yang belum tahu pakai AMI Broker, pindahin si siapa namanya, ini naik ke atas itu, mouse-nya taruh di sini. Nanti akan keluar muncul tombol. Ini untuk mindahin. Atau klik dulu si yang mau dipindahin, kemudian ke menu View, Paint, Move Up. Nah, gitu. Kalau misalkan tiba-tiba nggak sengaja ini jadi berantakan kayak gini, cara merapikan yang paling gampang adalah menu Paint, Arrange All, atau klik kanan, Paint, Arrange All, gitu. Nah, ini di bagian klik kanan parameter, bagian Access dan Grid, itu dia bisa, ini ada beberapa fitur, ada beberapa opsi untuk nampilkan, menyembunyikan tanggal, kayak gitulah. Klik kanan, band, arrange all. Nah, sip. Sekarang udah rapi semua. Sekarang kita tinggal screening. Nah, kita mau masukin si panah-panah ini ke dalam candle-nya ya. Kita mau masukkan, caranya bagaimana? Kita tinggal klik kanan, edit formula. Kita copy semuanya. Tapi nanti diedit lagi ya. Copy semua. Pindahin ke bawah sini. Kita buang pertama grab label desimalnya, kita buang. Terus kedua nih chart ini kita buang. Kemudian yang dibuang berikutnya adalah ini plot. Kita nggak butuh plot sama warna. Kita nggak butuh plot text sama plot garis-garisnya, overbought oversold. Oke. Kita butuh sinyalnya, tapi kita harus tampilkan ini sinyal buy adalah panah yang tertampil di bawah low. Dan sinyal sell adalah panah yang tertampil di atas high. Nah, tapi karena ini di saham, biasanya saya akan nggak tampilkan sinyal sell-nya. Karena sinyal sell itu bukan untuk take profit, bukan untuk jual, tapi untuk eh, apa namanya, untuk open posisi short. Karena ada di, kalau di forex komoditas itu kan ada short sama long. Terus kemudian ini juga title-nya saya buang aja, saya nggak butuh angkanya. Saya cuma butuh sinyalnya. Oke, nah selesai. Yang berikutnya adalah filtering. Nah, ini ada dua macam filtering. Filteringnya itu saya menggunakan filtering eh, apa namanya? Filtering RSI sama EMA. Kayaknya sih EMA doang deh. Kemudian filtering berikutnya dari si value chart. Nah, untuk yang si EMA, saya kan punya apa namanya, EMA itu kan tiga macam. Tiga macam EMA ini saya akan apa namanya, dideskripsikan dulu. EMA 10 sama dengan EMA close 10. Kemudian EMA 20 sama dengan EMA close 20. Kemudian EMA underscore 60 sama dengan EMA close 60. Nah, kemudian saya akan membuat simulasi, maksudnya simulasi gini, akan ada kemungkinan EMA 10-nya itu di atas EMA 20 dan EMA 20 di atas EMA 60. Itu apa namanya? Saya pakai Excel aja deh. Jadi ada kemungkinan EMA 10 di atas EMA 20, EMA 20-nya di atas EMA 60. Nah, kemudian kemungkinan berikutnya yang masih bagus itu adalah EMA 20-nya itu di atas EMA 10, tapi masih di atas EMA 60 gitu. Jadi EMA 60-nya masih yang paling bawah, itu masih cukup bagus. Kemudian kemungkinan yang bagus berikutnya adalah ketika EMA 60-nya itu di tengah. Jadi ada kemungkinan EMA 20 di atas, EMA 60 di tengah, kemudian di bawah EMA 10.
Kemudian atau kemungkinan lainnya adalah EMA 10 di atas, EMA 60 di tengah, dan EMA 20 di bawah. Yang penting bukan EMA 60 yang di atas saja. Tapi walaupun EMA 60-nya di atas, ada satu yang apa namanya? Ibaratnya kalau pemain bola tuh menyimpan potensi. Itu hanya ketika EMA 10-nya itu di atas EMA 20. Jadi ada contoh kayak misalkan saham kayak Ali misalkan. Nah, EMA 60-nya itu di atas EMA 10 dan 20, tapi ketika 10 dan 20-nya di atas EMA 60 EMA 10 di atas EMA 20 akan ada satu momen ketika candle-nya itu dia bikin strong rejection gitu. Jadi itu sebabnya beberapa hari yang lalu ada rekomendasi untuk Ali, yaitu karena ada strong rejection di beberapa candle sebelumnya. Tuh, jadi kita akan cari juga yang EMA 10, EMA 60 di atas, tapi EMA 10 di atas 20. Gitu. Ini bentuknya kayak gini. Jadi saya biasanya akan terjemahkan kok gini ya. Hmm. Kok ini sih? Oke. Bentar. Hmm, 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 hmm. Oke, kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Bentar. Oke. Dari si Emma ini, yang biasanya saya gunakan itu adalah mana Kindle-nya? Nah, ini formula. Oh, bukan yang ini. Berarti santai, nggak apa-apa. Bentar aja. Si apa namanya? Untuk migrasinya mana ini? Oke, nggak apa-apa. Bentar aja. Ini untuk kondisinya, ini filter remanya. Jadi saya bikin kondisi 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan yang tadi. Ini ada kondisi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terus kemudian habis itu saya akan filter berdasarkan frekuensi. Jadi aux 1 itu frekuensi isinya. Aux 2 itu adalah value transaksi. Jadi saya akan filter transaksinya dia frekuensi transaksi di atas 250 kali dan value transaksi rata-rata di atas 250 bio. 250 bio. 2,5 M, 2,5 bio. Itu. Dan kondisi 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5. Oke. Kita akan bikin di sini. Kemudian di sini oke. Filtering. Nah, filternya di sini filter sama dengan hanya memfilter yang saham yang 4 karakter. Kemudian Nika 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya akan kasih dia ranking. Di mana yang ranking yang paling bagus itu yang nomor 1, ranking yang paling uptrend maksudnya dari segi EMA. Kemudian untuk yang nomor 5 itu yang tadi yang ada potensi tadi ya. Kemudian saya akan tampilkan dalam bentuk kolom. Rankingnya itu saya akan tampilkan dalam bentuk kolom. Kemudian saya sortir. Set sort column, saya sortir dari yang 1 sampai nomor 5. Oke, sekarang kita coba. Save dulu. Nah, ini adalah salah satu kenapa saya suka pakai plugin JUC. Ini dalam kondisi connect.
Kemudian ini pakai nomor kemarin tanggal 7 ya maksudnya. Terus kita explore. Nah, ini untuk data yang intraday dia akan butuh waktu hanya beberapa detik saja. Tapi kalau yang EOD itu nggak nyampe 1 detik udah ke filter semua. Itu cepet banget. Oh, kalau yang nanya kenapa hari ini harga closingnya beda, jawabannya karena hari ini ada mock trading. Jadi ada tes aplikasi. Jadi kalau ada apa namanya, nanti hari Senin akan harganya balik lagi ke normal. Itu sebabnya kenapa di DataFit saya bikin filter weekend. Ada pertanyaan kalau volume dijadikan jadi satu dengan chart, gimana caranya? Eh, Gini, di TradingView itu bisa nampilkan volume dengan chart itu eh, apa namanya? Dia bisa bikin samar, jadi ada transparansinya di situ. Masalahnya di Ami Broker nggak bisa. Jadi kalau misalkan mau bikin volume di chart itu nanti akan numpuk sama chart yang lain, akan numpuk sama candle. Bisa, bisa, tapi saya tidak menyarankan. Tuh. Oke, apa tujuan ditambahkan EMA ke volume? Tujuannya supaya bisa tahu mana yang di atas average, mana yang enggak, mana yang volumenya besar, mana yang volumenya kecil. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak? Oke, belum ya. Nah, tenang. Sebentar lagi saya akan jawabin pertanyaan yang tentang migrasi aplikasi. Oke. Nah, setelah di-explore, dia akan terfilter, terurutkan berdasarkan rankingnya maksudnya. Yang nomor satu itu berarti yang EMA 10 di atas 20 di atas 60 ya. Nah, apa yang saya cari? Saya cari dari bawah dulu. Dari yang eh, underperform lah ibaratnya. Dia mungkin belum naik kenceng, tapi menyimpan potensi. Biasanya ini yang saya cari adalah yang ada sinyal reversal. Mana ya? Yang ada sinyal reversalnya sepertinya tidak ada. Ini apa? Avia. Kurang. Kita cari yang lain. Ini udah nomor 4. Rankingnya udah 4. Ini udah beda. Nggak ada yang 5 ya udah berarti cari yang lain. Avia mungkin oke. Ini cuan juga oke. Gitu. Coba nih hasilnya masih banyak ya, dan ini masih masih perlu difilter, maksudnya masih perlu harus ngeliat satu-satu dari sisi candlenya, karena saya cuma ngefilter dari sisi EMA. Yang cukup menarik itu adalah dari si value chartnya ini. Jadi kita akan buka ini edit formula, kemudian kita tambahkan filter tadi ya. Filternya itu kita bisa nyontek dari yang sini, filter sama dengan ini oke, N oke, copy. Terus kemudian kita mau nyari sinyal buy. Oke, tinggal di save, habis itu ini abaikan saja nggak apa-apa. Explore. Wah, Avia, oversold. Oh iya, betul. Avia, gula, MTMH, nikel. NCKL ini. NCKL, apa lagi ya? Oh, sepertinya Avia dan NCKL yang menarik. Oke, AFL yang modified, apakah bisa di-share? Sudah pernah di-share. Itu ada sudah pernah di-share dari lama. Itu ada coba ya, youtube.com/cuan community. Kenapa salah ketik sih? youtube.com
facebook.com/cuancommunity. Kemudian ini ada di Buy on Weakness. Buy on Weakness ini ada di mana ya? AFL Cuan Copet. Ini nih download materi. Nah, ini ada kan value chart. Ini nih. Download AFL di Bitly materi 2023-02-11. Ada value chart. Yuk, yang belum subscribe YouTube-nya, yuk silakan di-subscribe. Oke. AFL modified ya? Kalau yang modified sih cuman kayak gini tok yang EMA ini. EMA ini paling ya yang apa namanya? Ada tadi mana EMA-nya? Nah, yang ada ininya kali ya. Paling yang ini cuma 2 level yang memang saya pakai sih. Si EMA-nya itu untuk menjaring saham-saham yang lagi uptrend tapi ada koreksi misalkan gitu. Saham-saham yang lagi downtrend tapi ada kemungkinan berubah tren. Terus kemudian yang value chart itu saya pakai buat nyari yang lagi overbought. Tapi kalau misalkan hari ini nggak ketemu ya, saya akan mundurin 1 hari. Siapa tahu yang kemarin ada overbought, ada sinyal. Nah ini kayak Aces nih kan, muncul sinyal, habis itu kencang gitu. Eh, tapi yang itu ya, yang good rejection ya. Ini elite juga, elite bisa nih kayaknya nih elite. Amar lagi ketemu. Amar kayaknya bagus ya. Baik, materi hari ini sudah selesai. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Habis ini saya akan melanjutkan tugas saya untuk standby. Siapa tahu ada yang mau bertanya tentang, ada yang kesulitan tentang migrasi aplikasi. Jadi yang di sini nggak bisa lama-lama. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalau sudah, kita cukupkan materi hari ini. Untuk minggu depan tidak ada Zoom webinar, tapi adanya webinar full day dari jam 9 sampai jam 17. Cara ngecilin analisis biar bergerak sesuai dengan chart. Biasanya kan kayak gini. Nah, klik kanan, floating. Habis itu tinggal digeser-geser. Tinggal dikecil-kecilin. Jadi mouse-nya ditaruh di ujung pinggir sini, nanti kan dia berubah. Terus habis itu, ini ada menu di setting, ada tombol kecil di sebelah kanannya. Diklik, centang pilihan synchronize chart on select. Sama paling ini, auto size column. Habis itu jadi tinggal diklik aja. Grafiknya kan ngikutin gerak-gerak. Ngikutin sesuai dengan yang dipilih. Itu. Lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Apakah ada? Ya. Jadi ini Sabtu tanggal 15 Juli nanti kami akan bikin kursus private workshop on full day. Full day ini sebenarnya bisa offline bisa online sih, tergantung request. Tapi kalau misalkan mau online, kita bisa adakan di Zoom webinar. Temanya ada 3, candlestick, EMA, RSI, dan value trading. Value trading ini nanti pakai value chart ini ya. Ini nanti akan dikombin dengan money management pastinya. Dan pengetahuan dasar tentang candlestick itu sebetulnya mungkin akan terdengar sangat remeh sekali, tapi itu akan sangat efektif. Contohnya adalah bagaimana membedakan antara weak rejection, good rejection, dan strong rejection. Dimana kalau misalkan kita bisa terbiasa melihat
Jadi nanti kalau contohnya seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ini weak rejection, sebelah kanan ini yang good atau strong rejection. Kenapa? Karena di sebelah sini ini adalah inside bar, kemudian ini lower high lower low, ini higher high higher low, dan ini closingnya di atas high. Kemudian yang ini weak rejection, walaupun ini candle-nya gede ya, tapi dia closingnya masih di bawah setengah, di bawah mid price-nya ini. Mid price-nya itu bukan satu candle yang ini, tapi yang ini. Nah, karena ini kan 1, 2, 3, 4, 5 itu digabung jadi satu karena itu adalah inside bar pattern. Jadi 730, 765 berarti kira-kira tengahnya itu ada di sini lah ya. Nah, ini kan closingnya masih di bawah mid price-nya. Ini weak rejection. Gitu. Oke, untuk Bapak Ibu yang berminat mulai dari jam 9 sampai jam 17. Ini untuk pendaftarannya ada di bit.ly/WATS_ke 1. Ini batch 1. Kita akan bikin 1 bulan 2 kali. Jadi nanti kita bagi yang 2 minggu Zoom, 2 minggu kelas online, 2 minggu Zoom, 2 minggu kelas online gitu. Oke, jam 10.36. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silahkan. Kalau tidak, kita sudahi sesi hari ini. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Oke lah. Link kami brokernya bisa dipakai, Pak. Bisa, pakai aja. Cuman jangan disebarluaskan. Oke ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian, salah kata. Mohon maaf dan terima kasih sudah bersama kita di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan seperti biasa channel gratis tidak pungut biaya dan terbuka untuk umum. Acara yang direkam dan nanti rekamannya akan diupload ke YouTube kami, youtube.com/cuancommunity. Tapi walaupun gratis, Bapak Ibu kami mohon berikan doanya supaya doakan saya semoga lancar selalu, sehat selalu, keluarga bahagia, anak sehat, dan yang baik-baik juga untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Nama saya Bernardi. Dadah.